Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tata Kelola Korporat atau yang disebut dengan GCG. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Dewi Prasiska Borumanurung, yang kedua Edi Yusuf, yang ketiga Juniwati Sagala, yang keempat Muhammad Sapri, yang kelima Nofirman Lauli, yang keenam Rohaya, dan yang ketujuh Cynthia Lorenza Simarmata. Baiklah, yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Good Corporate Governance atau dikenal dengan nama Tata Kelola Perusahaan yang Baik, disingkat dengan GCG. Muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG, namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan besar. Konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencangkup yang pertama itu hak-hak para pemegang saham dan pelindungnya. Yang kedua, peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Yang ketiga, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat, transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan. Dan yang kelima, tanggung jawab dengan komisaris dan direksi terhadap perusahaan itu sendiri. Baiklah, yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dewi Prasiska Borumanurung. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan Rohaya. Di sini saya akan membacakan prinsip GCG. Yang pertama itu adalah transparansi atau keterbukaan. Yang kedua itu adalah accountability atau akuntabilitas. Yang ketiga itu adalah responsibility atau tanggung jawab. Yang keempat adalah independen atau kemandirian. Yang kelima adalah fairness atau kewajaran. Yang pertama itu adalah transparansi atau keterbukaan, di mana di sini adalah transparansi itu adalah kewajaran bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Yang kedua itu adalah accountability atau akuntabilitas, yaitu adalah kewajiban bagi para pengelola untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan berkualitas. Yang ketiga adalah responsibility, di mana atau tanggung jawab, di mana ada ini kewajiban bagi para pengelola untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam pengelolaan perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Yang keempat itu adalah independen atau kemandirian, di mana adalah suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional. Yang kelima adalah fairness atau kewajaran, yaitu adalah prinsip agar para pengelola memperlakukan pemangku kepentingan secara adil dan setara. Baiklah, yang akan dilanjutkan oleh Juni Sagala. Manfaat GCG menurut Mas Ahmad Daniri yaitu 1. Mengurangi agensi kos, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 2. Mengurangi biaya modal. Ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Keempat, menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan Saudara Cynthia. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perusahaan atau perseroan di Indonesia didasarkan atas paying hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun, undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan yang disempurnakan ini antara lain dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti telekonferensi, videokonferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam pasal 77. Kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan. Memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, termaksud mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang organisasi khusus dalam penerapan GCG. Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 47 Tahun 2007 dan selanjutnya dituangkan kembali dalam Anggaran Dasar Perseroan, namun dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Indah Surya dan Ivan Yustiavananda tahun 2006 menyebutkan paling tidak diperlukan 4 organ tambahan yang melengkapi penerapan GCG. Yang pertama, komisaris independen, yang kedua, direktur independen, yang ketiga ada komite audit, dan yang keempat, sekretaris perusahaan. Kita bahas tentang komisaris dan direktur independen. Istilah independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Pertama, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen. Yang kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada komite audit. Komite audit ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit yang pertama ada mendorong terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai. Yang kedua ada meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan. Yang ketiga, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit internal. Objektivitas audit eksternal. Selanjutnya ada sekretaris perusahaan. Tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan GCG berbeda sekali dengan tugas, kedudukan, dan tanggung jawab seseorang sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat dikenal. Sekretaris eksekutif biasanya direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif puncak suatu perusahaan seperti direksi, komisaris, atau eksekutif puncak lainnya. Fungsi utama sekretaris eksekutif lebih banyak untuk membantu pejabat eksekutif yang bersangkutan, antara lain menyangkut pengaturan jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi surat masuk dan surat keluar, penerimaan telepon, pengurusan tiket dan dokumen perjalanan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi kita, yaitu tentang GCG dalam BUMN. Tujuan GCG diatur dalam pasal 4 adalah yang pertama, memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya,
bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Tiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Yang keempatnya, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Yang kelima, menyukseskan program privatisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman berikutnya. Yang pertama, GCG dalam pengawasan pasar modal di Indonesia. Nah, secara formal pasar modal itu tempat memperjualkan beli didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun dalam bentuk modal itu sendiri. Nah, adapun lembaga-lembaga yang menunjang pasar modal antara lain itu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang kedua ada Bursa Efek, yang ketiga lembaga clearing, 4 investor, 5 akuntan publik, 6 notaris, dan 7 itu ada konsultan hukum. Nah, ini adalah ketujuh instrumen ini yang termasuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengawasan pasar modal di Indonesia. Nah, GCG dalam perbankan di Indonesia menyadari tata kelola perbankan di Indonesia itu sangat lemah. Jadi ada upaya untuk menaikkan kembali lagi, yaitu dengan dikeluarkannya dengan peraturan Indonesia, pengaturan BI mengeluarkan peraturan nomor 84 PBI 2006 pada tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Yang pertama itu prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, accountability, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Yang kedua itu ada tujuan dari implementasi GCG sendiri minimal untuk merealisasikan kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Nah, ini adalah sebagai tanggung jawab mereka supaya ada kelihatan tugasnya ya dari Komisaris dan Dewan Direksi. Terus Dewan Direksi untuk kelengkapan dan implementasi tugas komite dan unit pelaksana fungsi internal audit bank. Pelaksanaan fungsi internal audit bank itu ada kinerja ketaatan dan fungsi auditor internal dan eksternal. Kemudian ada rencana strategis bank, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Yang ketiga itu ada jumlah komposisi, yaitu kriteria dan independensi dewan komisaris dan lain sebagainya. Nah, sekian dari